Isi konten video ini dibuat dengan tujuan untuk edukasi. Cerita mistis dalam video ini berdasarkan pengalaman pribadi dan tidak berhubungan dengan gelar atau profesi tertentu. Pengungkapan kasus forensik selalu berdasarkan scientific crime investigation dan tidak berdasarkan keyakinan akan hal supranatural atau mistis. Seluruh nama, tempat, dan lokasi yang ada pada video ini telah disamarkan dan diubah untuk melindungi privasi. Selamat menonton. Dan di rumah anaknya itu dia mendapati anaknya ini udah terbaring di tempat tidur. Yang namanya tubuhnya itu sudah tulang balut kulit lah. Kata ibu korban, anaknya ini meninggal dunia karena menjadi korban pesugihan tuyul yang dilakukan oleh suaminya. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Suatu hari, bagian forensik kedatangan korban, seorang perempuan berusia 30 tahun yang ditemukan meninggal dunia di kamarnya. Dari keterangan suaminya korban, memang korban ini punya riwayat sakit lama yang kata dokter sulit untuk disembuhkan. Suami korban sebenarnya sudah menerima kalau istrinya ini meninggal karena penyakitnya dan ingin istrinya ini segera disemayamkan. Tapi dari pihak ibunya korban ingin agar korban ini diperiksa dulu oleh dokter forensik. Karena ibu korban yakin anaknya ini jadi korban KDRT. Dan bukan sembarang KDRT. Kata ibu korban, anaknya ini meninggal dunia karena menjadi korban pesugihan tuyul yang dilakukan oleh suaminya. Dan kata ibu korban, buktinya ada di tubuh anak saya. Dari keterangan ibunya korban sama suaminya ini sudah menikah selama 2 tahun. Pada awalnya kehidupan pernikahan mereka berjalan mulus. Apalagi korban sama suaminya ini sama-sama bekerja. Penghasilan mereka kalau digabungkan itu nggak cuma cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tapi juga cukup untuk mereka tabung. Masih adalah mereka bisa sisihkan sedikit-sedikit untuk persiapan mereka punya anak nanti. Tapi keadaan berubah ketika suaminya korban ini diberhentikan dari pekerjaannya. Otomatis karena tadinya penghasilan suaminya ini lebih besar, ketika suami ini kehilangan pencarian, tentu aja berdampak pada finansial mereka itu cukup signifikan lah. Si korban ini berusaha untuk menambah kekurangan keuangan mereka dengan berbagai cara. Mulai dari nyari pinjaman, terus juga pekerjaan ekstra. Otomatis ini berdampak juga dengan keharmonisan rumah tangga mereka. Korban sama suaminya mulai sering bertengkar dan korban beberapa kali curhat ke ibunya kalau dia tuh sebenarnya pengen bercerai aja karena dia udah capek dan sangat tidak tahan. Kata korban, suaminya ini seakan-akan kok nggak berusaha sih. Setelah dipecat dari pekerjaannya nggak langsung cari pekerjaan baru, tapi cuma di rumah aja. Katanya korban suaminya ini udah nggak bisa lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami. Ketika itu ibunya korban sebenarnya setuju kalau korban ini bercerai. Karena kata ibunya korban, ibu mana sih yang rela melihat anaknya sengsara? Apalagi waktu itu korban sempat hamil tapi keguguran. Dan waktu itu korban stres dan menyalahkan suaminya. Katanya gara-gara kamu gak kerja, aku tuh harus kerja berkali-kali lipat. Sampai akhirnya aku keguguran. Saat itu mereka benar-benar hampir bercerai. Tapi kemudian dari keterangannya ibu korban, kata anaknya ini suaminya tuh mulai bergerak lah. Suaminya mulai bisnis baru dan bisnisnya ini cukup berjalan mulus. Dan pelan-pelan perekonomian mereka mulai membaik dan hubungan mereka berdua mulai membaik lagi lah.
Tapi ya ibunya korban ini ngerasa kok ada yang aneh. Karena ketika ibunya korban ini ya datang berkunjung ke rumah anaknya, ya memang kondisi rumahnya itu sudah lebih baik lah daripada sebelumnya. Ada beberapa perabotan baru, terus juga di atas meja makan ya pasti ada makanan. Tapi kok keadaan korban sama suaminya ini kelihatan malah memburuk. Mereka kelihatan lebih kurus, lebih pucat, kayak kuyuh gitu. Nah, bahkan ya anaknya ini terutama kok dilihat tambah kurus banget. Waktu ibunya korban ini nanya ke anaknya, kamu kenapa? Kok kayaknya sekarang kurus banget, kayaknya capek sekali. Korban cuma bilang, ya namanya juga kami baru merintis bisnis, kami harus kerja ekstra keras, ini cuma kecapean aja kok. Kata korban seperti itu. Dan ibunya korban ini juga ngelihat kalau ada yang aneh dari si suaminya ini. Beberapa kali ya suaminya ini setiap sore itu pergi ngalor ngidul entah kemana. Dan padahal ya misalkan lagi jalan gitu, suaminya korban ini kelihatan kayak kesulitan berjalan. Jalannya itu pasti bungkuk dan tangannya itu kayak menahan punggungnya. Dan jalan tuh tertatih-tatih. Nah, pasti perginya itu pasti menjelang maghrib dan pasti pulangnya itu malam. Ketika ditanya, ya kata suaminya korban, oh tadi habis ketemu rekan bisnis, oh tadi habis ngeliat usaha saya, ada aja alasannya. Dan ibunya korban memperhatikan kalau anaknya ini kok kayak selalu kelihatan kayak nahan sakit gitu, terutama di bagian dada. Dan waktu ditanya ya, kata anaknya aku cuma sakit asam lambung aja kok bu, aku nggak apa-apa. Nah, kecurigaan ibunya korban ini bertambah ketika dia sadar kalau ada satu ruangan itu dalam rumah itu yang nggak boleh dimasukin sama siapapun. Nah, jadi waktu itu ya ibunya korban ini heran kok ada satu pintu tuh selalu terkunci. Dan waktu mau dibuka itu katanya korban, bu jangan dibuka, itu gudang kok. Nah, tapi kok letaknya gudang ini, kok namanya gudang kan biasa di belakang rumah. Nah, gudangnya ini kok letaknya tuh kayak di bangunan utama rumahnya gitu. Bahkan ya agak di depan gitu, depan rumah. Nah, disinilah kecurigaannya si ibunya korban ini semakin bertambah. Ini ada apa ini? Apa yang disembunyikan? Dan ibunya korban ini ngelihat, ini kok ciri-cirinya mirip dengan orang yang ya punya pesugihan ya. Kok kayaknya ada yang dirahasiakan sih dari mereka berdua ini? Ada apa? Dan puncaknya, ketika ibunya korban ini tiba-tiba dapat kabar kalau anaknya meninggal dunia. Dari suaminya ini dikabari kalau bu, si ini udah nggak ada. Otomatis ibunya korban yang tadinya di rumah langsung ke rumah anaknya. Dan di rumah anaknya itu dia mendapati anaknya ini udah terbaring di tempat tidur. Yang namanya tubuhnya itu sudah ya tulang balut kulit lah. Dan ibunya korban juga mencium ada bau busuk dari tubuh anaknya. Dan ketika ibunya korban mendekati tubuh anaknya, dia ngelihat kok bagian depan baju anaknya ini basah. Dan bau busuknya tuh nyata sekali di situ. Ibu korban ngelihat kalau ternyata baju anaknya itu basah oleh darah dan nanah. Dan gak cuman itu, ibunya korban ngelihat kalau ada luka-luka di sekitar payudaranya anaknya ini. Ya karena waktu itu kan curiga, waktu dipeluk itu kok ada basah-basah nih apa? Ada bau busuk nih apa? Dan ibunya korban pada saat meluk anaknya itu sempat narik bajunya sedikit untuk ngelihat bagian dalam bajunya karena curiga dan ngelihat di situ banyak sekali luka-luka. Ibu korban yakin saat itu juga bahwa suaminya ini, suami anaknya, melakukan pesugihan tuyul dan anaknya ini dipaksa untuk menyusui tuyulnya ini. Karena ya semua bukti udah mengarah ke sana kok. Orang ya, tadi ada kamar yang nggak boleh masuk. Itu pasti buat ritual. Terus setiap sore, si suami anaknya ini jalan-jalan ke sana kemari. Terus jalan juga aneh. Bungkuk, tangannya ke belakang dan punggungnya. Itu pasti gendong tuyulnya. Begitu kata ibunya korban. Dan ibu korban bilang kepada dokter yang mau memeriksa anaknya, kalau misalkan nanti ditemukan luka-luka di payudara anaknya, itu pasti karena anaknya ini dipaksa untuk menyusui tuyul peliharaan suaminya.
Dan memang ketika dokter melakukan pemeriksaan, itu ya temuan yang dapat di tubuh anaknya itu seolah-olah mengonfirmasikan kecurigaan dari ibunya tadi. Pada saat dilakukan pemeriksaan, di payudara korban ini didapatkan banyak sekali keropeng, terutama di payudara sebelah kiri. Dan ukuran payudara sebelah kirinya itu lebih besar daripada yang sebelah kanan. Dan nggak cuma itu, di bagian puting payudara kirinya itu masih ya ada darah dan nanah yang keluar dari situ. Ya masih ada sisa-sisanya lah yang keluar. Dan ini sesuai dengan ciri-ciri kanker payudara. Nah, jadi kalau misalkan kanker payudara itu ya pada saat jaringan itu mulai mengganas, tumor itu dia pasti akan membentuk pembuluh darah baru. Ya, jadi itu prosesnya namanya angiogenesis. Jadi jaringan tumor itu ketika dia bertumbuh secara nggak terkendali, dia akan membentuk pembuluh darah baru supaya dia dapat suplai makanan dan oksigen. Nah, pembuluh darah baru ini itu pasti lebih rapuh dan gampang rusak. Nah, itu yang menyebabkan pada orang dengan sakit kanker payudara, itu kadang-kadang keluar darah dan nanah dari puting payudaranya. Nah, luka keropeng yang ada di sekitar payudaranya itu disebabkan ketika ya sel-sel tumor ini mulai menginvasi ke kulit. Ya mulai masuk ke kulit dan ya itu tadi kan mulai gampang berdarah. Ya jaringan tumor itu kan jaringan yang rapuh. Dia gampang berdarah, gampang rusak. Dan ketika dokter mengambil sebagian kecil jaringan untuk diperiksa di bawah mikroskop, gambaran jaringan di situ menunjukkan gambaran kanker payudara yang tipe ganas. Dan temuan ini kemudian dikonfirmasikan dari keterangan suaminya si korban. Dari keterangan suaminya korban, istrinya ini waktu mengalami keguguran, gak lama setelah itu didiagnosis terkena kanker payudara yang sudah menyebar. Waktu mereka berkonsultasi ke dokter, ya kata dokter, saat ini yang bisa dilakukan itu ya cuman meningkatkan kualitas hidup dari istrinya. Karena untuk menyembuhkan kankernya ini kemungkinannya secara medis itu hampir nggak ada, ya cukup kecil lah. Dan gara-gara itu juga akhirnya istrinya ini menolak untuk mendapatkan pengobatan. Ya kata si korban ini, ya daripada aku menahan sakit, aku ikut pengobatan ini itu, kan tadi dokter udah bilang, kalau sakitku ini kemungkinan untuk sembuhnya kecil. Lebih baik ya aku nikmatin aja lah sisa hidupku. Dan ini ya semacam ya teguran lah si suaminya korban ini ngerasanya gitu. Suaminya korban kemudian mulai termotivasi untuk mulai bekerja lagi. Dia kerjasama buat usaha sama teman-temannya dan pelan-pelan ya dia mulai bisa mengumpulkan uang yang dia pakai untuk menyenangkan hati istrinya. Ya dia berusaha depan istrinya, dia kelihatan senang, dia nggak terbebani, dia belikan istrinya apa yang dia mau. Dan tapi ya tetap aja setiap kali dia ngelihat istrinya itu kesakitan, apalagi saat ya payudaranya itu mulai mengeluarkan darah, mulai mengeluarkan nanah, itu dia kan kadang-kadang ngerasa nggak tahan. Dia ngerasa sedih, tapi dia nggak mau kelihatan sedih di depan istrinya. Ya gara-gara itu, misalkan dia mulai nggak tahan, setiap sore itu dia jalan-jalan. Ya walaupun dia sambil nahan sakit. Karena waktu dia saking kerasnya bekerja, untuk memulai bisnisnya ini, suaminya itu sempat jatuh dari motor. Ya tapi dia nggak bilang-bilang. Waktu itu ya dia nahan sakit, dia jalan. Jadi alasan dia jalan bungkuk itu, dia nahan di tulang belakangnya itu, karena tulang belakangnya sempat cedera. Nah, terus dia tuh jalan-jalan sore, sebenarnya dia ketemu dengan salah seorang pemuka agama, ya untuk berkeluh kesah, menceritakan bagaimana istrinya, sekaligus memohon doa dan dukungan. Karena istrinya ini meminta agar sakitnya ini nggak diceritakan ke siapa-siapa. Ke keluarga, ke teman, istrinya tuh nggak mau mereka tahu. Karena istrinya nggak mau orang-orang di sekitarnya sedih. Dan sampai akhirnya istrinya meninggal dunia, suaminya ini tetap menjaga rahasia istrinya.
Ya memang keterangan suaminya ini ya lebih masuk akal dengan temuan di tubuh istrinya tadi. Apalagi setelah pemeriksaan tadi kan sudah terkonfirmasi kalau memang jaringan di payudara kiri istrinya itu ya sesuai dengan gambaran jaringan kanker ganas payudara. Tapi sayangnya cerita bahwa suaminya ini punya pesugihan tuyul itu udah menyebar di kampung mereka. Dan akhirnya warga yang marah datang merusak rumah ya korban dan suaminya ini. Dan ketika ya ruangan yang dicurigai sebagai ruang untuk ritual itu dibongkar paksa oleh warga dan dirusak, mereka mendapati ruangan itu sebenarnya kamar bayi. Jadi dari keterangan suaminya, waktu istrinya ini mulai hamil, mereka sudah menyiapkan kamar untuk calon bayi mereka. Dan di situ ya mereka sudah punya box bayi, udah punya ya segala macam perlengkapan ada di situ. Tapi waktu istrinya keguguran, mereka sengaja mengunci kamar itu supaya istrinya tuh nggak terus-terusan sedih. Karena setelah keguguran itu beberapa kali suaminya ini mendapati istrinya ini masuk kamar itu dan nangis terus. Akhirnya mereka sepakat untuk mengunci kamar itu sampai nanti ya mereka diberikan ya kepercayaan oleh Tuhan untuk supaya istrinya ini hamil lagi. Dari cerita ini ya kita bisa melihat bagaimana bahayanya dari suatu berita yang belum tentu benar itu kalau sudah keburu menyebar dan memicu amarah orang banyak. Ya kecenderungan dari sebagian besar orang itu memang ya ada katanya tuh belum tegak sudah berlari. Keburu marah duluan sebelum tahu kebenaran di balik suatu berita. Kita memang nggak bisa mengontrol ya berita-berita entah itu benar atau enggak, itu sebagaimana menyebarnya kita nggak bisa mengontrol. Tapi kita bisa mengendalikan bagaimana reaksi kita terhadap berita tersebut. Terima kasih buat yang sudah menyimak cerita saya. Silahkan like, share, dan subscribe.